Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda, supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Beberapa pasien virus corona yang meninggal mendapat penolakan warga, namun tidak di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Proses pemakaman berjalan dengan baik karena warga sempat menerima dengan terbuka pemakaman tersebut. Setelah 3 hari perawatan, seorang pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19 meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Provinsi Insinyur Soekarno. Dengan menjaga jarak aman, puluhan warga serta keluarga mengantar dan menyambut baik kedatangan jenazah di tempat pemakaman umum di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Mengenakan alat pelindung diri lengkap, petugas tanpa kesulitan lakukan proses pemakaman almarhum berusia 38 tahun ini. Proses pemakaman pun dilakukan sesuai dengan SOP pemakaman COVID-19. Kita dalam menghadapi situasi yang seperti ini tentu ada sedikit kepanikan dan mungkin ada juga takut-takut seperti itu ya. Panikan di masyarakat? Bukan, panikan di petugas. Namun kemudian setelah kita berikan sedikit masukan bahwa sebenarnya yang petugas mengantar itu sudah aman. Karena posisinya pada waktu pemulasaran sudah dilakukan sesuai dengan standar dan tidak lagi ada cairan yang bisa keluar. Hingga saat ini, 6 orang PDP di Bangka Belitung dan 1 pasien positif COVID-19 dinyatakan meninggal dunia. Data Posko Gugus Tugas COVID-19 Bangka Belitung mencatat terdapat 5 orang positif corona, 2 orang warga tinggal di Kabupaten Belitung, 2 warga di Bangka Selatan, dan 1 orang warga di Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Seorang pasien COVID-19 di RSUD Kota Banjar, Jawa Barat mendapat kejutan di hari ulang tahunnya. Suasana haru terasa saat sejumlah perawat rumah sakit memberikan kado ulang tahun berupa kue kepada pasien. Cinta Aditya Wardata, pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Banjar lebih dari 2 pekan, tak menyangka mendapat kue ulang tahun dari para perawat saat akan pulang. Ia dinyatakan sembuh dari COVID-19 setelah mendapat perawatan selama 18 hari. Cinta pun terharu, tidak kuasa menahan tangis, mendapat kejutan di hari ulang tahunnya yang ke-22. Video ini direkam Minggu 12 April 2020 saat Cinta Aditya dinyatakan sembuh oleh tim medis RSUD Banjar. Hasil tes swab menyatakan Cinta negatif COVID-19 dan ia diperbolehkan pulang. Selain senang karena bisa pulang dan diberi kejutan ulang tahun, Cinta berterima kasih kepada seluruh tim medis yang telah merawatnya secara intensif. Saya sangat berterima kasih sudah yang paling saya bikin ternyuh tuh ingat gitu loh dengan hari yang bersejarah saya yang saya tuh sendiri di sana tapi mereka seolah-olah kayak kamu tidak sendiri di sini. Cinta Aditya mendapat perawatan sejak 27 Maret lalu setelah dinyatakan positif COVID-19. Ia mengalami gejala batuk dan sesak nafas setelah kembali dari Jakarta yang kini menjadi zona merah dan epicentrum COVID-19. Dari Banjar, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan.
Dan sudah bersama kami ada Mbak Cinta Aditya Wardana, pasien positif corona yang dinyatakan memang sudah sembuh dan berkumpul kembali bersama keluarga. Selamat siang Mbak Cinta, selamat ulang tahun juga Mbak Cinta. Terima kasih, udah lewat ulang tahunnya. Baik, saat ini bagaimana kondisinya Mbak Cinta? Untuk saat ini alhamdulillah kondisi saya sudah baik. Sehat, betul-betul dinyatakan sembuh dan tidak ada gejala sama sekali hari ini ya? Sehat ya? Tidak ada. Biasanya batuk kencang saya. Oh, oke. Baik, Mbak Cinta boleh berbagi kisah kepada kami selama perawatan 18 hari. Bagaimana sih penanganannya di sana, di rumah sakit? Kalau untuk penanganannya bagus ya. Jadi untuk kayak makan itu teratur, minum obat teratur. Jadi bukan hanya fisik saja yang diobati, tapi mental kita, psikis kita juga dibantu untuk kayak menyembuhkannya gitu. Kan kita kan posisi di ruang isolasi ya, sendiri, tidak ada keluarga, tidak ada teman. Jadi mereka juga mengcover semua biar kita juga tidak merasa kesepian gitu. Baik, ketika memang pertama kali dinyatakan positif corona, bagaimana ketika itu mungkin respon dari keluarga, begitu teman-teman, apa juga warganet begitu, bagaimana Cinta menghadapinya? Pertama gini ya, sebenarnya itu saya tidak positif, baru PDP gitu. Cuman karena memang di luar sana sudah membuat berita tentang positif, saya mengidap positif COVID-19, jadi semua memikirkan kalau saya positif, sedangkan saya juga baru tes swab itu 3 hari setelah saya masuk isolasi. Setelah 3 hari masuk isolasi saya tes swab, 1 minggunya saya tes swab lagi. Tes swab dan 2 hari setelah swab itu saya mengalami demam. Tadinya saya kata dokter Dila boleh pulang hari Rabu minggu kemarin. Cuma karena memang saya demam, saya dites lagi. Dan memang untuk rumah sakit dan dokter Dila itu memikirkan bahwa saya tuh sangat dicurigai gitu, sudah positif COVID-19 gitu. Jadi di swab lagi sebanyak 3 kali. Ternyata pas kemarin hari Minggu saya mendapatkan hasilnya, ternyata saya negatif di tes ke-1 dan tes kedua. Gitu. Jadi saya tidak positif gitu. Hanya ada salah paham. 3 kali swab dinyatakan negatif corona, begitu. Ya. Melihat tayangan tadi, begitu Anda diberikan kejutan ulang tahun, bagaimana sih peran serta tim medis di sana untuk membangkitkan semangat para pasien corona? Ya, jadi taktiknya itu bahwa tim medis itu nggak cuek ya. Tidak cueknya hanya sekedar ngasih makan, ngasih obat, ngecek tensi, suhu tuh enggak. Paling sering kalau misalkan saya lagi dicek, saya diajak ngobrol, terus sudah makan apa belum, sudah minum obat apa belum, masih sakit nggak, apa yang sakit. Kadang saya tuh sering ya, jadi kayak sedang demam, tuh lagi menggigil. Kadang tim medis tuh menyelimuti saya, terus mengusap kepala untuk kuat ya, sabar ya, katanya gitu, jangan terlalu dipikirkan gitu. Soalnya kan memang kebanyakan saya tanya ke teman-teman saya di situ tuh mereka stres memikirkan hasil gitu, memikirkan hasilnya mereka jadi stres gitu, jadi mikir, aduh saya negatif atau positif, kok saya nggak pulang-pulang gitu. Jadi sih bukan hanya sekedar bekerja ya tim medis, tapi mereka juga mendedikasikan jasanya untuk menyembuhkan saya dan teman-teman saya yang sudah juga keluar, dan juga menyembuhkan psikis dan mental saya. Baik, mungkin terakhir Mbak Cinta bisa memberikan tips begitu kepada para warga mungkin yang positif corona agar mungkin dengan mental yang kuat begitu menghadapi corona ini seperti apa? Saya pernah disarankan saya sarankan ya untuk tidak membuka sosmed dulu di ruang isolasi maupun di luar. Misalkan kita ya sudah dianggap PDP dan harus di rumah sakit, saya kasih tahu kalau untuk tidak mengecek sosmed. Pertama, kedua, bangun pikiran positif bahwa kita tidak apa-apa, kita hanya sakit biasa, kita hanya sakit dari riwayat sakit kita dulu, kita negatif, kita pasti cepat pulang. Saya sih kalau selalu mikirnya begitu, cuman karena memang manusiawi itu saya suka
kadang down, kadang mikir saya kok nggak keluar, kenapa saya nggak keluar, apa saya positif gitu kan, saya kadang mikir gitu. Cuman dipikir-pikir kalau kita down itu imun kita malah ikut turun juga, yang tadinya kita tidak terinfeksi bisa jadi gitu. Terima kasih Mbak Cinta, selamat kembali berkumpul bersama keluarga. Pemirsa, selanjutnya dampak pandemi corona sangat dirasakan bagi warga miskin, salah satunya Magiyati, warga Purworejo, Jawa Tengah. Akibat sang suami yang kehilangan pekerjaan, Wagiyati terpaksa memberi makan nasi dengan garam kepada kedua anaknya. Wagiyati, warga Dusun Nasaran, Kelurahan Cangkrep, Lor, Purworejo, Jawa Tengah, hanya bisa pasrah menghadapi pandemi corona. Kondisi keluarganya yang hidup di bawah garis kemiskinan ini kini semakin memprihatinkan. Ketiadaan uang membuat Wagiyati hanya bisa menyajikan nasi dan garam bagi kedua anaknya yang berusia 8 bulan dan 4 tahun ini. Suaminya yang sebelumnya berjualan telur gulung di sekolah-sekolah kini harus kehilangan pekerjaan karena siswa sekolah diliburkan. Selama hampir 2 bulan, sang suami pun berusaha menyambung hidup dengan bekerja serabutan. Cuma sederhana masaknya, pakai garam, kayak masakku. Sudah ada bantuan dari pemerintah? Belum. Kehidupan memprihatinkan Wagiyati pun menjadi perhatian warga sekitar. Mereka pun berusaha memberikan bantuan sekedarnya untuk meringankan beban ibu dua anak ini. Benar, kita ingin membantu sekadarnya saja. Saya yakin tidak mencukupi, tapi paling tidak sekadarnya untuk sedikit sekali meringankan beban ibu tadi. Warga berharap pemerintah terkait segera memberikan bantuan bagi keluarga ini, apalagi lokasi rumah mereka sebenarnya tergolong dekat dari pusat kota. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan.